Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslampu. Jadi ya saya ingin bercerita sedikit ya tentang seperti biasa seperti video-video sebelumnya ya, tentang asam lambung GERD anxiety dan bagaimana kabar teman-teman semuanya. Apakah kalian itu sudah sembuh atau masih tahap proses penyembuhan? Ya saya sangat-sangat berharap ya kita semua itu menuju ke kesembuhan, itu aja ya. Kita menuju ke sembuh total dan menuju kembali ke kita yang seperti dulu lagi ya, seperti sebelum kita mengenal asam lambung GERD anxiety ini ya. Karena asam lambung GERD anxiety ini suatu bencana ya menurut kita ya, suatu bencana, suatu ya pokoknya hidup kita berubah total ya, berubah total. Yang dulunya kita happy, kita bisa seneng-seneng, bisa begadang, bisa makan ini makan itu, pokoknya bebas dulu ya. Dan sekarang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi itu memang harus segera kita tinggalkan sih. Kalau kita gitu terus ya nggak mungkin ya, kita sehat itu nggak mungkin. Kalau kita pola hidupnya itu berantakan, nggak mungkin kita nanti ke depannya nggak mungkin hidup sehat gitu ya. Dan untuk teman-teman yang baru aja terkena asam lambung GERD anxiety ini, itu mungkin awalnya panik ya, mungkin awalnya panik dan cemas, pokoknya takut ya, takut kalau penyakit ini tuh berbahaya dan mematikan ya. Padahal penyakit ini tuh, saya dulu pun juga begitu ya, saya dulu pun juga berpikir begitu. Waduh, jangan-jangan ini penyakit mematikan dan gak bisa sembuh dan gini-gini terus gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuma pikiran kita saja ya. Dan itu biasanya kata orang, kata tetangga, kata temen itu juga bilang begitu ya. Awas, hati-hati loh, bahaya itu, kok gak sembuh-sembuh itu nanti bahaya, bisa fatal gitu ya. Itu katanya tetangga atau teman-teman itu biasanya bilang begitu, dan itu bikin kita tambah takut ya. Padahal semua itu tergantung ke kita sendiri ya, kita yakin atau tidak ya, kita yakin atau tidak kalau kita itu bisa sembuh, gitu aja ya. Kalau yang udah bisa belajar ilmu cuek, itu ada perkataan begitu dari teman atau tetangga, itu mental ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu ya. Itu yang sudah mempelajari ilmu cuek. Ilmu cuek itu susah ya, susah. Kalau yang sudah bisa sih pasti bilangnya gampang. Seperti saya pun bilangnya gampang ya, ilmu cuek. Kalau saat saat kita itu lagi cemas-cemasnya, kita itu belajar cuek susah ya. Belajar cuek itu susah, dan pokoknya kita itu butuh perjuangan ekstra ya untuk untuk mempelajari ilmu cuek. Soalnya itu kita terkena anxiety juga ya pastinya. Asam lambung, GERD anxiety ya. Asam lambung itu cairan asam lambung, GERD itu juga cairan asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Terus anxiety itu gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan, gangguan mental. Itu karena diakibatkan asam lambung kita yang tinggi, dan mungkin ada permasalahan di lambung atau di pencernaan kita ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja dan panik dan nemu video saya ini, itu nggak usah panik ya, nggak usah panik. Saya dulu juga sama, saya dulu nggak bisa ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja susah ya. Ngomong dikit aja rasanya gitu ya, rasanya gitu, rasanya kayak mau muntah ya, kayak mau muntah. Tapi saya malah nggak bisa muntah ya, sama sekali nggak bisa muntah. Rasanya mual terus, kayak seperti macam orang hamil gitu ya. Padahal itu gimana ya, menurut saya itu seperti ada sesuatu yang mau keluar tapi nggak bisa. Saya paksakan pun nggak bisa ya. Dan itu bikin apa itu, nafsu makan kita juga berkurang ya, berkurang drastis ya.
Itu yang saya alami dulu ya, dan sekarang alhamdulillah sudah nafsu makannya udah normal ya, udah normal. Dan gini ya, buat khusus ini ya, khusus buat yang baru-baru aja membaik atau ada perubahan, itu kalian tetap konsisten ya, tetap konsisten akan 3P, dan pantangan-pantangannya itu semua harus konsisten. Jangan kalian kok saya mau makan pedes atau enggak pedes, mau makanan pantangan maupun enggak pantangan itu tetap aja begini, sensasinya banyak, itu jangan begitu ya. Karena kita nanti dengan konsisten dan konsisten terus konsisten selama sampai kita membaik itu, dikit-dikit ya, dikit-dikit kita nanti akan merasakan perubahan ya. Perubahannya itu ya lumayan lah, yang saya rasakan pun lumayan ya, lumayan banyak ya. Dan buat yang apa itu susah menjaga konsistennya atau menjaga pantangannya itu, kalau kalian makan pantangan terus kumat, terus nanti agak baikan lagi, nanti makan pantangan lagi kumat, meskipun sedikit, itu kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan, dan harus hindarilah. Seperti saya pun juga begitu, saya ngomong di sini, memberitahu kalian atau memberi informasi ke kalian semuanya ya, itu saya pun juga kadang makan pantangan ya. Nanti saya bahas di video mungkin besok ya, saya bahas itu ya. Itu gara-gara makan sesuatu langsung wah, rasanya pokoknya awal keliangan, pasti keliangan, muncul lagi, terus panas, perutnya panas ya. Jadi banyak sekali kalau faktor-faktor saat kambuh karena makanan itu banyak sekali ya. Jadi buat teman-teman yang ini sedikit bercerita ya, tapi nggak apa-apa, yang penting saya ceritanya sesuai dengan apa yang pernah saya rasakan, apa yang saya derita gitu ya. Jadi saya di sini asli tidak buat-buat ya, itu saya sendiri, dan saya nggak ikut-ikutan siapapun untuk menceritakan seperti ini ya. Dan ini saya asli sakit dan belum sembuh total belum 100% ya, tapi udah bisa ngomong di depan kamera begini ya, udah banyak perubahan lah menurut saya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih parah dan nggak bisa ngapa-ngapain itu, menurut saya kalian dirasakan dulu yang sangat mengganggu itu, yang kalian derita itu apanya ya, ataukah perutnya sakit, terus kalian nggak bisa ngapa-ngapain, lemas, perutnya sakit, mencret, tapi kalian tidak ada ketakutan. Nah itu beda lagi ya, tidak ada kecemasan, itu malah menurut saya yang mudah ya, yang ringan. Kalau kalian udah GERD dan anxiety atau gastritis dibarengi dengan anxiety, itu yang susah ya. Kalau kalian cuma GERD aja nggak ada anxiety itu nggak apa-apa. Bahkan yang kebalikannya, ada anxiety tapi nggak ada GERD, itu menurut saya sih ringan ya. Kalau saya mungkin ada yang bertanya, kalau masnya sakitnya apa mas? Saya gastritis ya, gastritis dan dibarengi dengan anxiety ya. Wah parah banget pokoknya saya waktu parah-parahnya seperti orang gila, dan perut sakit dan rasa takut ya. Pokoknya perut sakit itu 24 jam ya, itu yang saya rasakan, gastritis kronis ya, gastritis kronis dan anxiety ya. Karena gastritis itu kok bisa tahu mas, kok tahu kok namanya gastritis, karena saya ke dokter ya. Saya tadinya nggak tahu gastritis itu apa, saya ke dokter bolak-balik dan katanya kebanyakan dokter saya dibilang saya itu gastritis, dan terakhir saya USG udah 1 tahun yang lalu, saya USG dan hasilnya juga gastritis ya, karena di dalam lambung atau di dalam pencernaan saya itu tidak normal ya, ada yang tidak normal katanya sih begitu. Saya tidak tahu pastinya ya, yang paham cuma dokter ya, dan semuanya itu mereda
sampai sekarang ini mereda itu memang dikit-dikit ya, dikit-dikit, dan kadang kambuh, kadang ya normal lagi, tapi udah jarang ya. Kalau dulu saya setiap hari meriang terus ya, meriang terus, badan tuh nggak enak, wah rasanya itu, wah pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena sangat-sangat mengganggu sekali. Meriang terus itu bagaimana ya rasanya? Ada yang sedang merasakannya ya, pasti ada. Meriang terus tiap hari, tidak ada putusnya ya. Itu saya ya dulu ya. Dan sekarang bagaimana Mas? Apakah masih meriang? Kalau sekarang sih saya udah enggak ya. Meriangnya itu kadang-kadang aja. Ya mau mendekati normal lah. Ya kadang-kadang meriang, cuma kadang pas kedinginan itu meriang. Ya sebenarnya sih normal ya kalau begitu ya. Kalau yang tiap hari bahkan sering 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 masuk angin, sering meriang ya, sering kerokan, itu yang masih tahap ya, masih tahap. Dan kalian nggak usah khawatir, semua itu pasti mereda sedikit-sedikit, nggak bisa langsung les gitu, nggak bisa langsung cepat, itu nggak bisa ya, karena gimana ya, asam lambung ini memang butuh yang udah kronis ya tentunya. Kalau yang masih 1 hari 2 hari bahkan seminggu 2 minggu itu mungkin masih bisa ya, masih bisa ada harapan untuk langsung sembuh total, itu masih ada. Kalau yang udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu mungkin prosesnya lama, seperti saya juga ya. Saya tidak menakut-nakuti, cuma ini memang penyakit ini memang harus diperlakukan seperti bayi ya, seperti bayi, kita seperti bayi kecil lagi. Makanan yang halus-halus, makanan hati-hati kalau makan ya, terus minumnya juga hati-hati. Susu juga enggak, jangan ya kalau susu ya. Kalau susu kambing sih katanya cocok dan nggak apa-apa ya, itu coba saja kalau kalian mau nyoba, tapi saran saya jangan langsung banyak ya, sedikit dulu, tunggu reaksinya apakah cocok atau tidak. Kalau nggak cocok nanti pasti keliengan atau gemeteran ya, pasti. Kalau nggak cocok pasti begitu rasanya. Dan kalian, saran saya jangan takut-takut untuk makan apapun itu, jangan takut. Yang penting jangan pedas, santan, kecut ya. Kalau seperti sosis itu jangan, pokoknya yang alami-alami saja, yang wajar-wajar saja, seperti apa itu, ubi-ubian itu kan alami ya, itu nggak apa-apa. Kentang yang kecil-kecil itu enak ya. Pokoknya saat asam lambung dan CT ini, kalau bisa, kalau yang masih parah ya, itu cemilannya yang alami-alami aja. Yang penting kalian makan, dikunyah dengan halus, terus ditelan. Itu nanti kalau tidak ada sensasi berarti itu cocok, gitu aja. Kalau ada sensasi berarti nggak cocok, gitu aja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah ribet-ribet lah tentang asam lambung dan CT ini. Udah lakuin aja. Kalian nggak bisa asam lambung dan CT ini tapi ada ya yang penderita asam lambung dan CT masih kuat untuk bekerja ya, bekerja untuk aktivitas berat-berat itu masih kuat, itu ada, meskipun rasanya nggak karuan ya. Saya dulu nggak bisa, terus terang saya nggak bisa, dan saya itu malah drop dan akhirnya nginep 4 hari ya. Itu karena asam lambung dan CT. Saya paksa kerja ya, kerja saya ya berat ya, angkat-angkat, ada angkat-angkatnya juga, ada angkat junjungnya juga soalnya. Kalau nggak ada sih mungkin masih kuat ya, kalau ada sih nggak bisa, menurut saya nggak bisa, malah drop nanti ya. Kalau yang sama seperti saya, kalau yang masih kuat dan masih strong gitu, itu nggak apa-apa, dibuat bekerja aja ya. Kalau masih kuat, kalau nggak kuat udah nggak kuat sampai titik darah, sampai titik terakhir itu udah jangan ya, itu nanti malah kalian drop sendiri ya. Kalau bisa kalian nyari kerja yang ringan-ringan dulu ya. Dan mungkin ada yang bertanya, apakah masnya itu udah bekerja atau belum sekarang ya. Jadi sekarang saya itu kerja kalau ada servisan aja ya, kalau ada servisan, kalau enggak ya enggak ya. Jadi saya buat saya santai aja, santai lah, enggak usah dibuat ribet-ribet ya. Kalau capek ya istirahat, itu aja, udah mikirnya yang normal-normal aja lah. Saya dulu juga nggak bisa mikir normal, itu nggak bisa ya, nggak bisa mikir normal. Dan
selalu mikirnya yang enggak, terus nanti kalau saya pingsan bagaimana, nanti kalau saya mati bagaimana. Sekarang udah nggak usah ya, nggak usah mikirin kayak gitu, karena nggak penting banget, karena semua manusia pasti akan mati, akan kembali ke asalnya ya. Dan udah gitu aja, ini sedikit cerita dari saya tentang asam lambung ketan seti ya, khususnya yang masih parah itu ya. Ikuti video-video dari saya dan semoga saja itu membantu dan bisa mengurangi gejala-gejala dari asam lambung ketan seti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Ya silahkan subscribe. Mungkin ada yang subscribe, ada yang nggak mau subscribe atau nggak peduli akan subscribe, yang penting nonton videonya, itu juga nggak apa-apa, terserah kalian ya, karena itu HP kalian sendiri, paketan kalian sendiri ya. Jadi bebas aja ya, tapi saya sarankan kalau kalian suka dengan video-video saya atau dengan cara bercerita saya ya, itu kalian subscribe di bawah, dan pasti saya akan upload terus kalau ada paketan. Kalau ada paketan pasti saya akan upload terus tentang asam lambung ketan seti yang saya alami ya, dan perkembangannya itu bagaimana caranya, dan saya akan share ke kalian. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih dan semoga saja bermanfaat ya. Dan satu lagi, pikiran harus tenang, nggak usah ribet-ribet, nggak usah stres-stres ya. Ngapain dibuat susah, karena hidup cuma satu kali ya. Jadi begitu saja. Mohon maaf kalau video saya itu ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame ya, di sebelah rumah itu ada masak-masak ya. Besok Minggu itu ada acara pernikahan ya, dan pastinya akan berisik ya, akan kan ada musiknya, ada dangdutannya ya, itu akan berisik sekali. Tapi nggak apa-apa ya, itu hiburan, jadi disyukurin aja ya.